Siapa di antara kita yang bisa menolak sensasi nampol dari sambal terasi atau semangkuk bakso super pedas? Bagi jutaan orang di Indonesia, makanan tanpa cabai terasa hambar. Tapi di tengah kenikmatan itu, seringkali ada satu kekhawatiran kecil yang berbisik. Sebuah nasihat yang kita dengar sejak kecil dari orang tua kita. Awas jangan telan bijinya, nanti usus buntu. Apakah ketakutan ini nyata? Benarkah sebutir biji cabai yang kecil bisa mengirim kita ke meja operasi? Di video titik kritis kali ini, kita akan membongkar tuntas apa kata dokter dan sains yang sebenarnya tentang biji cabai dan usus buntu. Saatnya kita melakukan perjalanan waktu untuk memahami dari mana sebenarnya ketakutan terhadap biji cabai ini berasal. Berbeda dengan misinformasi digital yang lahir kemarin sore, mitos biji cabai dan usus buntu adalah sebuah fosil pemikiran. Ia adalah sebuah warisan lisan. Sebuah kearifan yang lahir dari zaman ketika tubuh manusia masih menjadi sebuah kotak hitam yang penuh misteri. Untuk benar-benar mengerti mengapa mitos ini bisa begitu kuat, kita harus membayangkan hidup di era sebelum adanya pemahaman medis modern, sebelum prosedur operasi usus buntu menjadi rutin dan aman. Bayangkan hidup di zaman di mana antibiotik canggih belum ditemukan. Di masa itu, penyakit yang kita kenal sekarang sebagai radang usus buntu atau appendicitis adalah sebuah kondisi yang sangat ditakuti, seringkali menjadi vonis mati. Seseorang yang tadinya sehat bisa tiba-tiba mengalami nyeri perut hebat yang tak tertahankan. Tanpa pembedahan untuk mengangkat appendix yang meradang, infeksi akan menyebar ke seluruh rongga perut, menyebabkan kondisi mematikan yang disebut peritonitis. Dalam kondisi ketidakpastian dan ketakutan inilah, manusia secara alami akan mencoba mencari pola, mencari penjelasan, dan yang terpenting, mencari kambing hitam untuk bisa dihindari. Disinilah logika observasi sederhana mulai bekerja. Leluhur kita dalam upaya mereka untuk memahami dunia, bertindak sebagai ilmuwan awam. Mereka mengamati lingkungan sekitar mereka dan mencoba menghubungkan titik-titik. Bayangkan sebuah komunitas kecil. Suatu hari, seorang warga yang dikenal sangat gemar makan sambal pedas yang penuh dengan biji cabai tiba-tiba jatuh sakit dengan nyeri perut hebat yang khas, dan beberapa hari kemudian meninggal dunia. Apa yang akan menjadi kesimpulan pertama di benak orang-orang di sekitarnya? Mereka akan menghubungkan dua peristiwa yang paling menonjol, kegemarannya pada cabai dan kematiannya yang tragis. Jika kejadian serupa terulang lagi beberapa tahun kemudian pada orang lain yang juga suka makan pedas, maka korelasi yang tadinya hanya dugaan ini akan semakin kuat di dalam memori kolektif masyarakat. Perlahan tapi pasti, korelasi ini akan berubah menjadi sebuah keyakinan kausalitas. Oh, jangan-jangan biji cabai yang kecil dan keras itu yang menjadi penyebabnya. Dari sudut pandang visual dan intuisi, biji cabai memang adalah tersangka yang sempurna. Mari kita perhatikan karakteristiknya. Ia kecil, membuatnya tampak bisa dengan mudah menyelinap ke lubang-lubang kecil di dalam usus. Ia keras dan seringkali memiliki ujung yang agak runcing, membuatnya tampak bisa nyangkut atau bahkan melukai dinding usus. Dan yang terpenting, ia seringkali keluar dari sistem pencernaan kita dalam bentuk yang hampir sama persis seperti saat ia masuk. Ia tidak hancur atau tercerna sepenuhnya. Dari karakteristik ini, sangat mudah bagi siapa saja untuk membangun sebuah narasi mekanisme yang terdengar sangat logis. Skenarionya seperti ini. Seseorang makan sambal. Biji-biji cabai yang tidak tercerna ikut masuk ke dalam usus. Karena ukurannya yang kecil, salah satu dari biji-biji ini salah belok dan masuk ke dalam sebuah kantung kecil buntu di usus, yaitu appendix. Karena bentuknya yang keras, biji ini kemudian tersangkut di sana tidak bisa keluar, lalu menyebabkan penyumbatan. Sumbatan inilah yang kemudian memicu peradangan, infeksi, dan akhirnya penyakit usus buntu yang mematikan. Ini adalah sebuah narasi yang sangat kuat, karena ia sederhana, visual, dan mudah dipahami oleh siapa saja. Bahkan tanpa memerlukan pengetahuan medis sama sekali, ia memberikan penjelasan yang konkret untuk penyakit yang misterius. Keyakinan yang lahir dari observasi yang keliru dan didukung oleh mekanisme yang terdengar masuk akal ini kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Namun ia tidak diwariskan sebagai sebuah data ilmiah, melainkan sebagai sebuah nasihat yang penuh dengan kepedulian. Orang tua yang khawatir akan kesehatan anaknya akan berkata, "Nak, kalau makan cabai, bijinya dibuang saja ya, untuk jaga-jaga."
Nasihat ini lahir dari cinta dan keinginan tulus untuk melindungi keluarga dari penyakit yang pada masa itu sangat menakutkan. Karena motivasi di baliknya adalah pencegahan, dan karena mengikuti nasihat ini tidak ada ruginya, membuang biji cabai sebelum makan bukanlah hal yang sulit, maka nasihat ini terus bertahan dan diajarkan. Ia menjadi bagian dari kearifan lokal. Sebuah aturan tidak tertulis saat menikmati makanan pedas. Ia terus hidup bahkan ketika pemahaman medis kita sudah melompat jauh ke depan. Jadi, mitos ini bukanlah sebuah kebohongan yang sengaja diciptakan untuk menipu. Ia adalah sebuah hipotesis tulus dari para leluhur kita, yang dibentuk oleh keterbatasan pengetahuan dan kondisi di zaman mereka. Tapi, hipotesis selogis apapun kedengarannya bagi orang awam, harus selalu diuji dengan fakta-fakta ilmiah yang sebenarnya. Untuk memulai pengujian itu, kita harus terlebih dahulu memahami sang korban dalam cerita ini. Apa sebenarnya organ usus buntu itu? Dan apa kata dunia medis modern tentang penyebab sebenarnya dari peradangannya? Setelah kita memahami bagaimana mitos biji cabai ini lahir dari ketakutan dan observasi yang keliru di masa lalu, saatnya kita mengenakan kacamata sains modern. Untuk bisa mengadili apakah biji cabai benar-benar bersalah, kita harus terlebih dahulu memahami identitas sang korban dalam cerita ini. Kita sering menyebutnya penyakit usus buntu. Tapi apa sebenarnya organ usus buntu itu? Dan apa yang sebenarnya terjadi saat ia meradang? Pertama-tama, penting untuk meluruskan satu hal. Usus buntu yang kita takuti sebagai penyakit sebenarnya adalah nama dari kondisi peradangannya. Secara medis, organ kecilnya sendiri disebut appendix vermiformis atau appendix, dan kondisi peradangan yang berbahaya itu disebut appendicitis. Mari kita kenalan lebih dekat dengan appendix. Bayangkan usus besar Anda sebagai sebuah jalan raya utama di dalam sistem pencernaan. Nah, di titik awal di mana usus besar dimulai, di area kanan bawah perut Anda, ada sebuah jalan buntu kecil, sebuah kantung ramping seukuran jari kelingking yang menjuntai. Kantung inilah yang disebut appendix. Selama bertahun-tahun, appendix dianggap sebagai organ sisa evolusi yang tidak berguna. Peninggalan dari nenek moyang kita yang fungsinya telah hilang seiring waktu. Namun penelitian modern mulai menemukan beberapa petunjuk menarik tentang kemungkinan perannya. Salah satu teori terkuat adalah bahwa appendix berfungsi sebagai rumah aman atau safe house bagi bakteri-bakteri baik yang hidup di usus kita. Saat kita mengalami penyakit seperti diare parah yang membersihkan seluruh isi usus, appendix mungkin berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi koloni bakteri baik yang kemudian bisa keluar kembali untuk mempopulasi ulang usus kita dan mengembalikan keseimbangan flora usus. Apapun fungsi pastinya, yang jelas fungsi appendix tidak ada hubungannya dengan menyaring atau menangkap biji-bijian dari makanan. Sekarang mari kita beralih ke penyakitnya. Appendicitis. Appendicitis secara sederhana adalah peradangan, pembengkakan, dan infeksi pada appendix. Ini adalah kondisi darurat medis yang membutuhkan penanganan segera, biasanya melalui operasi pengangkatan appendix. Lalu apa yang memicu peradangan hebat ini? Hampir semua kasus appendicitis di seluruh dunia dimulai dengan satu peristiwa kunci yang sama. Tersumbatnya lubang atau saluran kecil yang menghubungkan appendix dengan usus besar. Bayangkan appendix sebagai sebuah balon dengan leher yang sangat sempit. Appendicitis terjadi ketika leher balon ini tersumbat. Setelah lubang ini tersumbat, appendix yang merupakan organ aktif akan terus memproduksi lendir secara normal. Namun karena jalan keluarnya terhalang, lendir ini tidak bisa kemana-mana. Ia mulai menumpuk di dalam kantung appendix. Tumpukan lendir yang terperangkap ini kemudian menjadi surga bagi bakteri yang secara normal memang hidup di dalam usus kita. Mereka mulai berpesta dan berkembang biak dengan sangat cepat di dalam lingkungan yang tertutup ini. Perkembangbiakan bakteri yang tak terkendali ini kemudian memicu respons dari sistem kekebalan tubuh kita. Tubuh mengirimkan sel-sel darah putih untuk melawan infeksi, menyebabkan terbentuknya nanah. Kombinasi dari tumpukan lendir, bakteri, dan nanah ini membuat tekanan di dalam appendix meningkat secara drastis. Tekanan yang tinggi ini akan menekan dinding pembuluh darah di appendix, memotong suplai darah dan oksigen. Tanpa aliran darah, jaringan appendix mulai mati dan membusuk. Inilah proses yang menyebabkan rasa nyeri yang hebat. Jika tidak segera diangkat melalui operasi, appendix yang bengkak dan penuh nanah ini bisa pecah atau ruptur, menyebarkan infeksi ke seluruh rongga perut, dan menyebabkan komplikasi yang mengancam jiwa. Jadi akar dari semua masalah adalah penyumbatan. Ini membawa kita pada pertanyaan paling krusial. Apa yang biasanya menyebabkan penyumbatan ini? Apakah itu biji cabai?
Berdasarkan ribuan studi kasus dan analisis dari appendix yang diangkat melalui operasi, dunia medis telah mengidentifikasi beberapa pelaku utama. Pelaku yang paling umum, yang bertanggung jawab atas sebagian besar kasus appendisitis pada orang dewasa, adalah sebuah gumpalan kecil tinja yang mengeras dan padat, seukuran kacang, yang disebut fekalit. Gumpalan keras inilah yang bisa secara tidak sengaja masuk dan menyumbat lubang appendix. Pelaku umum lainnya, terutama pada anak-anak dan remaja, adalah hiperplasia limfoid. Di dalam dinding appendix kita, terdapat banyak jaringan limfoid yang merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh. Saat tubuh kita sedang melawan infeksi di tempat lain, misalnya infeksi virus di saluran cerna, jaringan limfoid di seluruh tubuh termasuk di appendix bisa ikut membengkak. Pembengkakan inilah yang bisa menekan dan menutup saluran appendix dari dalam. Penyebab-penyebab lain yang lebih jarang termasuk infeksi parasit seperti cacing, penyakit radang usus seperti penyakit Crohn, atau dalam kasus yang sangat langka, tumor. Dari daftar pelaku utama yang telah terbukti secara medis ini, kita bisa melihat sebuah pola yang jelas. Penyebab appendisitis sebagian besar adalah masalah yang terjadi dari dalam tubuh itu sendiri, baik itu dari proses pencernaan normal, seperti pembentukan fekalit, atau dari respons sistem kekebalan tubuh seperti pembengkakan jaringan limfoid. Gambaran medisnya sangat berbeda dari mitos yang kita kenal. Pelakunya bukanlah biji cabai yang datang dari luar, melainkan masalah internal yang kompleks. Tapi ini masih menyisakan satu celah pertanyaan. Mungkinkah meskipun sangat jarang biji cabai bisa menjadi penyebab sumbatan itu? Bisakah ia secara fisik tersangkut di sana dan memulai semua drama ini? Di bagian selanjutnya, kita akan menganalisis kemungkinan ini dari sudut pandang fisika, anatomi, dan statistik. Kita sudah memahami bahwa penyakit usus buntu atau appendisitis pada dasarnya dimulai dari sebuah sumbatan. Dan seperti yang kita bahas di awal, narasi tentang sebutir biji cabai kecil yang keras tersesat dan tersangkut di lubang sempit appendix terdengar sangat masuk akal di permukaan. Sekarang mari kita uji narasi yang terdengar logis tersebut dengan kacamata anatomi dan fisiologi pencernaan. Mari kita ikuti perjalanan hipotetis sebutir biji cabai setelah ia kita telan. Perjalanan dimulai di mulut, di mana gigi kita mengunyah dan menghancurkan cabai. Karena ukurannya yang kecil dan permukaannya yang licin, banyak biji-biji ini yang lolos dari proses pengunyahan tanpa hancur. Kemudian, ia masuk ke dalam lambung. Bayangkan lambung sebagai sebuah blender biologis yang sangat kuat. Dinding otot lambung akan mengaduk dan meremas-remas semua yang masuk, mencampurnya dengan asam lambung yang korosif. Meskipun biji cabai memiliki lapisan pelindung yang kuat, proses ini akan melunakkan dan mencampurnya dengan makanan lain menjadi sebuah bubur semi cair yang disebut chyme. Setelah beberapa jam, bubur makanan ini akan dilepaskan sedikit demi sedikit ke dalam usus halus. Disinilah poin pertama yang meruntuhkan mitos ini dimulai. Biji cabai itu tidak berjalan sendirian di dalam sebuah pipa kosong. Ia berenang di dalam sebuah sungai makanan yang sedang dicerna, tercampur dengan nasi, sayur, daging, dan semua hal lain yang Anda makan. Ia hanyalah satu partikel kecil di antara ribuan partikel lainnya. Setelah menempuh perjalanan panjang di usus halus yang bisa mencapai 6 meter, sisa-sisa makanan yang tidak bisa diserap termasuk biji cabai kita akan masuk ke dalam usus besar. Disinilah letak appendix. Sekarang mari kita lihat mekanisme kedua yang membuat penyumbatan oleh biji cabai sangat tidak mungkin terjadi. Gerak peristaltik. Usus kita bukanlah sebuah pipa pasif tempat makanan hanya mengalir karena gravitasi. Dinding usus kita terdiri dari lapisan-lapisan otot yang secara konstan bergerak dalam sebuah gelombang kontraksi ritmis yang terkoordinasi. Gerakan meremas-remas inilah yang disebut gerak peristaltik. Fungsinya adalah untuk terus mendorong isi usus maju ke arah jalan keluar. Gerakan peristaltik ini terjadi di seluruh bagian usus, termasuk di area sekum, tempat di mana appendix berada. Artinya, ada sebuah mekanisme aktif yang terus-menerus mendorong sungai makanan kita untuk terus bergerak melewati lubang appendix, bukan untuk berbelok dan masuk ke dalamnya. Lubang appendix itu lebih seperti sebuah pintu samping di stasiun yang ramai, sementara arus utama penumpang terus didorong maju ke peron utama. Bahkan mari kita berandai-andai lagi. Seandainya ada satu biji cabai yang entah bagaimana berhasil melawan arus peristaltik dan menyelinap masuk ke dalam lubang appendix, apakah ia akan langsung terperangkap di sana selamanya? Kemungkinan besar tidak. Appendix itu sendiri juga memiliki lapisan otot di dindingnya. Ia bukanlah kantung yang pasif. Ia memiliki kemampuan untuk berkontraksi.
dan mendorong isinya keluar kembali ke dalam usus besar. Appendix memiliki mekanisme pembersihan dirinya sendiri. Sekarang mari kita bicara tentang ukuran dan probabilitas. Ukuran rata-rata biji cabai rawit itu sangat kecil, seringkali hanya 1 hingga 2 mm. Sementara lubang appendix meskipun sempit, pada umumnya masih cukup besar untuk dilewati oleh partikel sekecil itu tanpa masalah. Dan yang lebih penting lagi, pikirkan tentang semua hal lain yang kita makan. Di dalam usus besar kita, ada banyak sekali partikel-partikel makanan lain yang juga tidak tercerna. Ada serat-serat dari sayuran, ada biji-biji lain dari buah-buahan yang kita makan, seperti biji tomat, biji stroberi, atau bahkan biji jambu klutuk yang jauh lebih besar dan lebih keras daripada biji cabai. Jika teori biji kecil keras menyumbat appendix itu benar, maka biji jambu klutuk atau biji tomat seharusnya menjadi tersangka utama yang jauh lebih berbahaya. Namun kita hampir tidak pernah mendengar mitos yang menyalahkan biji-biji tersebut. Ini menunjukkan adanya bias dalam kepercayaan kita yang secara spesifik menargetkan biji cabai. Secara statistik, kemungkinan satu butir biji cabai spesifik untuk bisa lolos dari proses pencernaan, berenang melawan arus peristaltik usus, secara akurat menemukan dan masuk ke lubang appendix yang kecil, lalu berhasil mengalahkan mekanisme pembersihan diri appendix dan menyumbatnya secara permanen, adalah sangat kecil. Probabilitasnya mendekati 0. Jauh lebih mungkin bagi appendix untuk tersumbat dari dalam oleh fekalit atau gumpalan tinja yang mengeras, yang memang terbentuk di dalam usus besar itu sendiri. Jadi secara mekanis, fisiologis, dan statistik hipotesis bahwa biji cabai adalah pelaku utama dalam drama appendisitis ini sangatlah lemah. Narasi sederhana yang terdengar masuk akal itu ternyata tidak mampu bertahan saat diuji dengan pemahaman tentang bagaimana sistem pencernaan kita yang luar biasa ini sebenarnya bekerja. Tapi ini semua masih dalam ranah teori dan analisis fungsional. Bagaimana dengan bukti di dunia nyata? Apa yang sebenarnya ditemukan oleh para dokter bedah saat mereka mengangkat dan membedah ribuan appendix yang meradang setiap tahunnya? Apakah meja operasi mereka dipenuhi oleh biji cabai? Saatnya kita beralih dari teori ke data klinis dan statistik yang sesungguhnya. Kita sudah melihat bahwa secara teori, mekanisme penyumbatan appendix oleh biji cabai sangatlah tidak mungkin terjadi. Tubuh kita memiliki sistem pertahanan yang terlalu efisien untuk itu. Tapi, seperti kata pepatah, bukti terbaik datang dari praktik di dunia nyata. Disinilah ilmu kedokteran yang berbasis bukti, evidence-based medicine, mengambil alih. Apa yang sebenarnya kita temukan saat kita berhenti berteori dan mulai melihat data dari ribuan kasus appendisitis yang sesungguhnya? Selama puluhan tahun, para peneliti dan dokter di seluruh dunia telah mengumpulkan data dari ratusan ribu pasien appendisitis. Mereka melakukan studi epidemiologi, yaitu studi pada populasi besar untuk mencari pola dan mengidentifikasi faktor-faktor risiko sebuah penyakit. Dalam studi-studi besar ini, mereka melihat semua kemungkinan, dari pola makan, riwayat genetika, gaya hidup, hingga riwayat kesehatan lainnya. Dan hasilnya ketika berbicara tentang diet sangatlah konsisten. Faktor risiko yang justru seringkali muncul dalam beberapa penelitian adalah diet rendah serat. Mengapa? Karena diet rendah serat dapat menyebabkan tinja menjadi lebih keras dan sulit bergerak, sehingga meningkatkan risiko terbentuknya fekalit, yaitu gumpalan tinja keras, yang kita tahu adalah penyebab utama appendisitis. Sebaliknya, konsumsi makanan yang mengandung biji-bijian seperti buah-buahan dan sayuran termasuk cabai tidak pernah muncul sebagai faktor risiko yang signifikan secara statistik untuk menyebabkan appendisitis. Namun bukti yang paling kuat dan paling langsung datang dari TKP itu sendiri, ruang operasi dan laboratorium patologi. Setiap kali seorang dokter bedah melakukan operasi pengangkatan usus buntu atau appendektomi, organ appendix yang telah diangkat tersebut tidak langsung dibuang. Ia akan selalu dikirim ke laboratorium patologi. Di sana seorang ahli patologi akan membedah dan memeriksanya di bawah mikroskop untuk mengonfirmasi diagnosis peradangan dan, yang terpenting, untuk mengidentifikasi penyebab penyumbatannya jika ada. Ini adalah prosedur standar di seluruh dunia. Ini berarti kita memiliki data dari jutaan kasus appendisitis yang telah diperiksa secara detail oleh para ahli. Jadi seberapa sering para ahli patologi ini menemukan biji tanaman sebagai biang keladi di dalam appendix yang meradang? Jawabannya akan mengejutkan Anda. Sebuah studi besar yang dipublikasikan di Turkish Journal of Emergency Medicine, misalnya, menganalisis 1.969 kasus appendisitis yang pasiennya menjalani operasi.
Dari hampir 2.000 pasien tersebut, para peneliti dengan teliti memeriksa setiap apendiks yang diangkat untuk mencari penyebab penyumbatannya. Hasilnya, dari 169 kasus, jumlah apendiks yang di dalamnya ditemukan sisa biji tanaman yang tidak tercerna adalah hanya satu kasus. Ya, Anda tidak salah dengar, satu dari hampir 2.000. Studi-studi lain di seluruh dunia menunjukkan hasil yang serupa. Sebuah tinjauan sistematis terhadap berbagai penelitian menyimpulkan bahwa insiden di mana benda asing dari sayuran atau buah-buahan ditemukan sebagai penyebab apendisitis sangatlah langka. Diperkirakan terjadi hanya pada sekitar 0,05% dari semua kasus. Ini adalah angka yang sangat-sangat kecil. Secara statistik, Anda memiliki kemungkinan yang jauh lebih besar untuk tersambar petir daripada menderita usus buntu yang disebabkan oleh biji cabai. Lalu, bagaimana dengan satu kasus langka di mana sebutir biji memang ditemukan? Apakah itu membuktikan mitosnya benar? Belum tentu. Para ahli bedah dan patologi sebagian besar menganggap temuan ini sebagai temuan insidental. Artinya, apendisitis tersebut kemungkinan besar tetap disebabkan oleh penyebab utama yang lain, seperti pembengkakan jaringan limfoid. Biji cabai yang ditemukan di sana hanyalah sebuah kebetulan. Ia kebetulan berada di tempat yang salah pada waktu yang salah, terperangkap di dalam apendiks yang memang sudah dalam proses meradang karena faktor lain. Yitzhak adalah seorang saksi mata yang tidak bersalah, bukan seorang tersangka. Berdasarkan data yang luar biasa jelas dan konsisten ini, konsensus di antara komunitas medis global, baik itu para dokter bedah umum, ahli gastroenterologi, maupun ahli gizi, sangatlah bulat dan tak tergoyahkan. Mereka tidak akan pernah menasihati masyarakat umum atau pasien mereka untuk berhenti makan cabai, tomat, jambu biji, atau makanan berbiji lainnya sebagai cara untuk mencegah usus buntu. Mengapa? Karena tidak ada bukti ilmiah yang berkualitas tinggi yang mendukung nasihat tersebut. Nasihat pencegahan yang akan mereka berikan selalu berakar pada bukti ilmiah yang kuat. Menjaga kesehatan pencernaan secara umum dengan mengonsumsi makanan tinggi serat, minum air yang cukup, dan menjaga gaya hidup aktif. Jadi, putusan akhir dari pengadilan sains sudah final. Biji cabai dengan ini dinyatakan tidak bersalah. Bukti statistik dari ribuan kasus nyata di dunia medis telah membebaskannya dari semua tuduhan sebagai penyebab utama apendisitis. Ini tentu saja menimbulkan pertanyaan terakhir yang tak kalah penting. Jika mitos ini secara telak telah dibantah oleh data-data ilmiah, mengapa ia bisa bertahan begitu kuat, diwariskan dengan penuh keyakinan dari generasi ke generasi di tengah masyarakat kita? Apa yang membuat kita sebagai manusia begitu mudah percaya pada cerita yang menarik ini? Meskipun buktinya tidak ada, jawabannya tidak lagi terletak pada anatomi usus kita, melainkan pada psikologi di balik sebuah mitos. Kita telah sampai pada sebuah titik yang menarik dalam penelusuran kita. Kesimpulan dari dunia ilmiah sebenarnya sudah cukup jelas. Berdasarkan data statistik dan catatan dari ribuan kasus, biji cabai terbukti bukanlah penyebab utama dari masalah peradangan pada usus buntu. Ini tentu saja memunculkan pertanyaan terakhir yang paling dalam. Jika keyakinan ini terbukti tidak benar, mengapa ia bisa bertahan begitu kuat? Mengapa nasihat untuk tidak menelan biji cabai masih terus diwariskan dari generasi ke generasi, bahkan di era digital ini? Jawabannya tidak lagi ada pada buku biologi, melainkan pada cara kerja pikiran manusia. Penyebab sebenarnya mengapa keyakinan ini terus bertahan adalah karena cara kita berpikir dan berinteraksi di masyarakat. Mari kita bedah faktor-faktor tak terlihat nih. Faktor pertama adalah kecenderungan alami pikiran kita yang lebih mempercayai cerita daripada data. Inilah kekuatan dari sebuah pengalaman personal. Bayangkan skenario ini. Saya baru menjelaskan kepada Anda bahwa secara statistik, biji tanaman sangat jarang sekali ditemukan dalam kasus-kasus peradangan usus buntu. Data ini didasarkan pada ribuan catatan medis. Ini adalah fakta yang kuat tapi terasa kurang personal. Lalu keesokan harinya, ibu atau teman Anda bercerita dengan nada khawatir, "Hati-hati loh, anaknya tetangga sebelah kemarin baru saja menjalani tindakan medis karena masalah usus buntu. Dan kabarnya malam sebelumnya dia habis makan rujak yang super pedas." Kisah satu orang yang spesifik ini, yang terasa dekat dengan kita, secara emosional akan terasa jauh lebih nyata dan berpengaruh daripada semua data statistik yang ada. Pikiran kita terbiasa belajar dari cerita dan pengalaman. Satu cerita yang menyentuh emosi seringkali bisa mengalahkan 1000 data. Inilah mengapa keyakinan ini terus hidup. Ia tidak menyebar melalui jurnal ilmiah,
Ia menyebar melalui cerita-cerita personal. Ini juga adalah contoh di mana kita kadang keliru menganggap sebuah kebetulan sebagai hubungan sebab akibat. Faktor kedua adalah karena mitos ini memberikan gambaran pemicu yang sangat mudah dibayangkan. Mari kita bandingkan dua narasi. Narasi pertama, narasi mitos. Sebuah biji cabai yang kecil dan keras masuk ke dalam sistem pencernaan, lalu dikisahkan tersangkut di sebuah saluran dan menyebabkan masalah besar. Cerita ini sangat mudah dibayangkan. Ia memiliki pelaku yang jelas, sebuah aksi dan konsekuensi yang mudah dipahami. Sekarang bandingkan dengan penjelasan ilmiahnya. Penyebab paling umum adalah sumbatan dari sisa pencernaan yang mengeras, atau karena adanya pembengkakan jaringan di area tersebut. Penjelasan ini 100% akurat tapi memang kurang menarik. Tidak ada pelaku yang jelas, hanya proses internal tubuh yang terdengar rumit dan sedikit kurang menyenangkan. Saat dihadapkan pada dua cerita ini, pikiran kita secara alami akan lebih mudah mengingat cerita pertama yang lebih sederhana. Mitos biji cabai populer bukan karena ia benar, tapi karena ia menyajikan cerita yang lebih mudah dicerna. Faktor ketiga dan mungkin yang paling kuat dalam budaya kita di Indonesia adalah kekuatan nasihat orang tua. Dalam kehidupan sosial kita, nasihat dari orang yang lebih tua memiliki bobot emosional yang sangat besar. Nasihat jangan telan biji cabai tidak disampaikan sebagai sebuah klaim ilmiah untuk diperdebatkan. Ia disampaikan sebagai sebuah bentuk perhatian, sebuah tindakan untuk menjaga kita dari hal yang tidak diinginkan. Ketika kita mendengar nasihat ini, kita tidak sedang menerima data, kita sedang menerima kepedulian. Oleh karena itu, tidak mengikuti nasihat ini seringkali terasa bukan hanya seperti tidak setuju dengan sebuah fakta, tapi juga seakan menolak bentuk perhatian mereka. Ini menciptakan situasi yang membuat kita, bahkan ketika sudah dewasa, lebih memilih untuk main aman dan mengikuti saja nasihat tersebut. Selain itu, ada juga pemikiran tidak ada ruginya, karena solusi yang ditawarkan sangat mudah, hanya memisahkan biji dari cabainya. Kita seringkali berpikir, sudahlah, diikuti saja, tidak ada salahnya. Kalaupun mitosnya tidak benar, saya tidak kehilangan apa-apa. Sikap tidak ada ruginya inilah yang membuat sebuah kebiasaan terus dilakukan dan diwariskan, menciptakan sebuah siklus tradisi yang sulit terputus. Jadi pelaku sebenarnya di balik bertahannya mitos ini adalah kita sendiri. Ia adalah produk sampingan dari cara kerja pikiran kita. Kecenderungan kita untuk lebih percaya pada cerita dramatis, kebutuhan kita akan penjelasan yang sederhana dan visual, serta rasa hormat dan cinta kita pada nasihat yang diwariskan oleh keluarga. Dengan memahami mengapa kita begitu mudah dan begitu ingin percaya pada mitos ini, kita bisa menjadi lebih waspada terhadap jebakan-jebakan psikologis serupa di masa depan. Sekarang dengan semua potongan puzzle ini di tangan, saatnya kita merakit gambaran utuhnya dan menarik kesimpulan akhir. Jadi setelah melakukan investigasi panjang dari asal-usul sejarah, definisi medis, analisis mekanisme, data statistik, hingga ke dalam psikologi manusia, apa kesimpulan akhir yang bisa kita ambil dalam kasus biji cabai melawan usus buntu? Kita telah melihat bagaimana mitos ini lahir dari sebuah hipotesis tulus para leluhur kita, sebuah upaya logis pada masanya untuk menjelaskan penyakit yang menakutkan. Kita sudah memahami bahwa apendisitis adalah kondisi peradangan akibat penyumbatan internal, yang pelakunya paling sering adalah tinja yang mengeras atau pembengkakan jaringan, bukan benda asing dari makanan. Kita juga telah membuktikan bahwa secara mekanis dan statistik, kemungkinan sebutir biji cabai menjadi penyebab utama apendisitis sangatlah kecil, mendekati nol. Dan yang terpenting, kita telah mendengar putusan dari dunia medis. Data dari ribuan kasus nyata menunjukkan bahwa biji cabai bukanlah faktor risiko yang perlu dikhawatirkan. Terakhir, kita menyadari bahwa mitos ini terus hidup bukan karena didukung oleh bukti, melainkan karena kekuatan cerita visual yang meyakinkan dan nasihat penuh kepedulian yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini membawa kita pada sebuah kesimpulan yang sangat jelas dan membebaskan. Anda bisa menikmati makanan pedas favorit Anda, lengkap dengan biji-bijinya, tanpa perlu merasa cemas akan ancaman usus buntu. Musuh Anda bukanlah biji cabai, melainkan ketakutan yang tidak berdasar yang selama ini mungkin membatasi kenikmatan makan Anda. Pesan utamanya adalah untuk selalu berpikir kritis dan membedakan antara korelasi dan sebab akibat. Hanya karena dua hal terjadi berdekatan, bukan berarti yang satu adalah penyebab dari yang lain.
Mitos biji cabai ini adalah satu dari sekian banyak kepercayaan tentang makanan yang ada di masyarakat kita. Saya yakin Anda pasti pernah mendengar yang lainnya. Sekarang giliran Anda. Mitos makanan apalagi yang paling sering Anda dengar dan membuat Anda penasaran? Mungkin tentang tidak boleh makan seafood bersamaan dengan produk susu, atau tentang tauge yang katanya bisa meningkatkan kesuburan? Tuliskan ide dan pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah. Komentar dengan ide paling menarik bisa jadi akan kita bongkar bersama di episode Titik Kritis selanjutnya. Jika Anda merasa mendapat pencerahan dari video ini dan ingin terus membongkar mitos-mitos lain di sekitar kita dengan pendekatan sains yang jelas, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe. Dan agar Anda menjadi yang pertama tahu saat ada investigasi baru dari kami, jangan lupa untuk menyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih telah berpikir kritis bersama saya hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.